يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Faqih, indahnya faidah dari fikih Islam. Apa syarat diterimanya suatu ibadah? Syarat diterimanya suatu ibadah itu ada dua. Yang mana tidak akan diterima ibadah kecuali dua itu yang terpenuhi. Yaitu pertama, ikhlas karena Allah. Kita lakukan memang hanya mengharap pahala dari Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya itu yang kita inginkan. Syarat pertama. Karena ini syarat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah dalam surah Al-Bayyinah, mungkin banyak ya dari kita yang hafal ayatnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah, kita semua ini, mulai dari para nabi dan rasul Allah, kita umatnya, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan untuk Allah agama. Agama itu semuanya. Agama ya dari amalan, ucapan, semua yang kita lakukan. Iya. Jadi kita diperintahkan untuk apa? Ikhlas. Ini syarat pertama. Siapa yang beribadah kepada Allah tidak ikhlas, apakah dia menyembah Allah tapi ingin juga dipuji, ingin juga didengar, ingin juga dilihat, percuma. Kata Nabi SAW terhadap dalam hadis yang diriwayatkan oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Siapa yang melakukan amalan yang dia menduakan saya, kata Allah, dalam amalan itu dengan selainku. Dia beramal karena Allah, cuman dia juga ingin dilihat oleh orang. Ini. Jadi dia beramal karena Allah, tapi dia duakan Allah dalam amalan itu. Dengan selain Allah. Apa kata Allah? Taraktuhu wa syirka. Saya tinggalkan dia dan yang dia sekutukan itu. Percuma. Tidak ada nilainya kalau tidak ikhlas. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua adalah mutaba'atur Rasul. Harus yang kita lakukan itu pernah Rasul lakukan. Atau pernah Rasul ucapkan. Atau pernah Rasul benarkan. Dilakukan di masa beliau. Dan Nabi benarkan. Ini syarat kedua. Ini syarat kedua ini tentunya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduh. Wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah. Itu yang diperintahkan untuk diambil, yang dibawa oleh Rasul. Dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, kalau kalian mencintai Allah maka ikuti saya. Maka Allah akan mencintai kalian. Iya, akan mencintai kalian. Artinya kita akan dianggap beribadah kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Kalau yang kita lakukan itu ikut Nabi. Ikut Nabi SAW. Ini syarat kedua. Iya, ini syarat kedua. Ini juga yang ditegaskan oleh Nabi SAW di dalam hadits Abu Hurairah. Riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata Nabi, "Kullu ummati sayadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku akan masuk dalam surga, kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Ini menunjukkan syarat ini nanti. Syarat dari beramalan itu harus ini yang kedua terpenuhi. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa itu yang tidak mau, wahai Rasulullah? Kata Nabi, ciri-cirinya yang mau dan tidak mau masuk surga. Man ata'ani dakhalal jannah.
Waman asoni faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia bergerak, dia lakukan kalau saya lakukan. Dia lakukan kalau saya lakukan. Itu namanya taat Nabi. Dia tinggalkan kalau Nabi tinggalkan. Taat Nabi. Iya. Dia seperti itu. Itulah yang mau masuk surga. Waman asoni faqad aba. Siapa yang maksiat, tidak mau ikut saya. Itulah yang tidak mau. Nabi ke sini, dia ke sini. Itulah yang tidak mau masuk surga. Walaupun dia bilang saya muslim. Saya mau masuk surga. Tapi kalau tidak ikut Nabi, itu percuma. Walaupun dia ikhlas. Dia beramal murni karena Allah. Tapi tidak pernah dicontohkan. Tidak pernah dianjurkan oleh Nabi. Maka percuma, terbuang sia-sia. Terbuang sia-sia. Iya. Dan tertolak. Dan tertolak. Dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan sebuah amalan, tidak ada dalam amalan itu perkara kami, perintah kami, maka dia ditolak. Maka dia ditolak. Inilah dua syarat diterimanya ibadah. Tanpa dua syarat ini tidak akan ada ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun banyak. Walaupun banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share.